dengan senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih senantiasa diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Kemudian sholawat berkaitan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 03 Intek, seterusnya yang kami hormati Ibu calon guru negara angkatan 10 yaitu Ibu Asnawati. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir pada siang hari ini. Pertama, susunan acara diseminisasi budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Asnawati, yang kelima penutup. Untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Leli Martina untuk menjadi pemimpin dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada beliau kami persilakan waktu secukupnya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali hadir di sekolah ini dalam rangka melaksanakan tugas kita. Salawat dan salam selalu kita curahkan buat tujuan kita Nabi Muhammad SAW. Wa sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama kita hormati ya calon guru pengajar kita. Seterusnya Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang kami hormati. Dan kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama ya supaya kegiatan kita ini ya kita laksanakan dengan baik, semoga nanti dapat menghasilkan ya yang akan diinginkan. Yang kedua ini pemaparan budaya positif. Ini salah satu tugas dari modul CGP. Ya kami berharap ya budaya positif ini bukan hanya ya untuk dipelajari di CGP saja. Yang paling penting adalah nanti aplikasinya. Ya kita tahu bendera itu sebagai penunjuk pembelajaran, intinya nanti apa yang dipelajari itu nanti diaplikasikan di dalam proses pembelajaran, bisa juga nanti berimbas kepada satuan pendidikan. Intinya jadi budaya positif yang dipaparkan ini nanti ya supaya dapat diterapkan nanti untuk semester yang akan datang, karena ini ya hal yang positif sekali, karena budaya positif itu ya kita biasakan kepada siswa itu dalam rangka ya itu mencapai profil pelajaran Pancasila. Kalau bahasa kitanya itu tentang akhlak atau etika. Semoga nanti dengan budaya positif ini bisa berdampak nanti kepada peserta didik kita untuk lebih berperilaku yang mencerminkan pelajaran Pancasila. Daripada bahas ya tetap bersemangat melaksanakan pendidikan karena prosesnya juga panjang. Ya, prosesnya panjang, membutuhkan waktu dan pikiran. Ya kita lalui saja prosesnya kayak air mengalir dan nanti akan sampai ke tujuannya. Ini saja perlu disampaikan. Semoga kegiatan kita hari ini membawa hasil yang baik terdapat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan kesempatan untuk karena selanjutnya kita masuk ke yang keempat, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Asnawati SPD. Kepada Ibu kami persilakan waktu secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya puji syukur tak lupa saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 ini. Dan juga tak lupa salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita bisa merasakan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 03 IP dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, juga staf PU yang sama-sama kita hormati. Baiklah,
Bapak Ibu Guru, sebelum kita memasuki acara diseminasi pemaparan budaya positif, supaya aura positif kita kembali karena hari udah siang, ada sedikit ice speaking. Caranya saya kasih waktu 30 detik berhadapan, tersenyum dengan selebar-lebarnya. Iya, alhamdulillah. Karena tadi kita mengawasi anak kita ujian, udah capek juga. Semoga aura positif kita kembali dengan tersenyum tadi. Itu namanya positif. Semoga hati dan pikiran kita untuk anak didik kita atau untuk teman-teman kita itu positif, selalu positif. Baiklah Bapak Ibu, saya masuki acara selanjutnya, yaitu ini adalah tugas guru penggerak yang memasuki modul 1 penghujung 1.4, yaitu memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini diseminasi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana dikatakan Bapak kita tadi, kita tujuan ini bagaimana kita membentuk anak kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Di sini kita menemukan murid-murid kita mempunyai minat belajarnya berbeda-beda. Kemudian kesiapan belajarnya. Kalau zaman kita dulu kan menuntut apa yang diajarkan guru, itu yang kita ikuti. Kalau sekarang sesuai dengan minat belajar murid, kita hanya menuntunnya. Perubahan paradigma belajar. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus responnya, realitanya atau kebutuhannya kita sama. Kalau pada teori kontrol, realitanya atau kebutuhan kita berbeda. Begitu juga dengan murid-murid kita, kan nggak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda, tidak sama. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau di stimulus itu pandangan kita itu sama. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami apa yang pandangan orang lain itu tentang dunia, kan berbeda. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau anak kita melakukan sesuatu itu kan dia memiliki tujuan.
Kemudian yang keenam, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang ketujuh, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, itu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, ini dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu berketuhanan atau bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di sini anak-anak kita kan bisa bagaimana dia beribadah atau melaksanakan perintahnya. Itulah berketuhanan. Kemudian selanjutnya mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernasionalistis dan kreatif. Saya itu Bapak Ibu, saya yakin itu udah tahu semuanya. Kemudian selanjutnya konsep inti budaya positif. Ada 6 di sini konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol manusia. Kemudian keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Dan sebelum kita masuk ke 6 konsep inti budaya ini, yang terbayang di benak Ibu, kata disiplin itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Kata disiplin. Ya, itu menurut Bu Leli, kalau disiplin itu adalah sesuai aturan. Yang lain ada? Dan baiklah, disiplin positif. Ini pengertian disiplin positif di sini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Kalau kita sering melaksanakan, kalau disiplin itu kan harus peraturan yang harus dipatuhi. Kalau di sini disiplin positif itu adalah pendekatan, ya, yang mengandung nilai kebajikan di sana. Kemudian disiplin positif ini diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Seperti biasanya kita laksanakan yang terlambat, hormat bendera, itu kan harus. Itu namanya hukuman. Kemudian menciptakan motivasi berubah diri, termotivasi dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Terciptalah motivasi dalam diri anak itu namanya intrinsik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bagaimana anak didik kita itu bertahan hidup atau kita sendiri, ya, atau kita sendiri. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, di dalam kelas kita, anak kita itu merasakan ada kasih sayang dari gurunya. Bagaimana kita menciptakan rasa kasih sayang atau rasa diterima oleh gurunya atau teman-temannya. Nah, bagaimana kita menciptakan itu. Kemudian selanjutnya penguasaan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Contohnya di dalam kelas yang sering ribut atau mengganggu temannya, bagaimana kita menyenangkan anak tersebut? Apa penyebabnya dia suka ribut? Bagaimana kita menanyakan dia supaya dia tidak ribut, ya. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Motivasi ini ada beberapa tingkatan, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini kalau di dalam budaya positif ini hukuman itu diharapkan oleh kita hindari lagi. Kenapa? Ini murid melakukan disiplin dari diri karena takut akan hukuman dari kesalahan yang mereka lakukan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, ya. Dia belum mematuhi kalau kita beri hukuman, dia patuh saat itu aja. Di belakang kita nanti dia melakukan lagi. Kemudian mendapatkan penghargaan atau imbalan. Murid melakukan disiplin diri karena berharap sesuatu yang akan mereka dapatkan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya, karena dia berlaku baik itu mengharapkan hadiah dari kita, mengharapkan imbalan. Dapat nilai tinggi, ibu kasih permen. Dapat ibu kasih buku. Nah, itu tidak boleh, karena dia pintarnya aja mengharapkan hadiah dari gurunya. Apa yang muncul dari dirinya? Kesombongan diri, karena dia merasa pintar, selalu mendapat hadiah. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan pemahaman nilai-nilai kebaikan. Murid melakukan disiplin diri karena mereka menyadari kesalahan itu akan merugikan diri mereka sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Dia sadar kalau kesalahan itu akan merugikan dirinya sendiri. Dia apa yang dia lakukan dia perbaiki, tujuannya apa dan efeknya apa pada dirinya. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa itu konsep disiplin dengan identitas gagal? Yaitu hukuman. Hukuman, kalau sering diberi hukuman, anak kita nanti dia merasa perasaan takut, menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid menjadi tertutup, kemudian mengurangi rasa percaya diri. Seperti terlambat, hormat bendera, besok jangan terlambat lagi kamu. Itu dia di depan kita aja dia patuh, tapi di belakang kita dia ulangi lagi nanti. Kemudian memberikan penghargaan. Penghargaan ini yang pertama mematikan kreativitas, ya. Kemudian terciptanya sifat sombong.
Kemudian rasa ketergantungan akan penghargaan. Kemudian merusak hubungan dalam kelas, menciptakan perasaan. Tak nampak di bawahnya itu. Yang sudah masuk ke apa? Menciptakan perasaan apa? Kemudian lanjut aja. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya di sini penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian yang restitusinya, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan, sebuah cara pendekatan disiplin positif pada murid. Ini pendekatan restitusi yaitu restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini pendekatan restitusi itulah ciri-cirinya, memperbaiki hubungan dari yang tidak baik menjadi baik. Contohnya misalnya ada anak yang bersalah atau apa, kita nampak anak yang membuang sampah sembarangan misalnya, kita panggil anak itu, baru kita melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman, guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama sebelumnya. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu yang hukuman. Kalau sudah tahu bagaimana restitusi nanti, kita tidak akan menghukum anak lagi. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Sebelumnya kita kan sering gitu, kalau nggak bikin PR silakan kerjakan di luar. Nah, kan gitu. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu perbedaan ketiga hukuman dengan konsekuensi dan restitusi. 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau manajer. Di antara yang 5 itu, siapa yang bisa menjelaskan? Bapak Ibu, siapa yang bisa menjelaskan? Di antara 5 posisi kontrol ini, penghukum bagaimana
membuat merasa bersalah teman, pemantau, atau manajer. Kenapa? Baiklah, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ketika murid terlambat, bagaimana kita menyelesaikan kasusnya? Nah, kalau penghukum, untuk menunjukkan kamu patuhi aturan sekolah, sekarang silakan kamu memungut sampah. Nah, itu yang hukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kalau seberapa kali ibu harus memberitahu kamu supaya jangan terlambat? Ibu sangat kecewa kepada kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian teman, kenapa kamu terlambat? Besok jangan diulangi lagi ya. Masalahnya absen. Kamu biar ibu yang tangani. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, jadi sekarang kamu terima konsekuensinya. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari kelima penerapan posisi kontrol ini, yang mana sering Bapak Ibu lakukan? Penghukumkah, pembuat bersalahkah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Penghukum dan rasa buat bersalah, itu yang selama ini kita lakukan. Yang sebaiknya yang mana yang harus kita lakukan? Sebagai apa? Manajer. Manajer itu harus tidak terlalu berat bagi anak kita, ya. Kalau teman kita dianggapnya apa, ya. Nah, itu yang sering saya lakukan di kelas 6 kemarin, itu dianggap seperti teman. Jadi kita dilewatkan aja, itu kelas 6 kemarin. Nah, jadi untuk kedepannya kita harus menjadi manajer untuk anak-anak kita. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, itu ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Siapa yang bisa menjawab? Apa karena takut ada polisi atau bagaimana? Kalau pergi ke pulau itu kita patuh itu memakai helm. Kalau di kampung kita tidak ada polisi, kita tidak memakai helm. Kalau ke pulau misalnya itu kita pakai helm itu. Nah, itu karena takut dipanggil oleh polisi. Berarti kita takut saat itu aja. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan? Kenapa? Kan ada peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di depan kita, anak kita itu tidak membuang sampah sembarangan, tapi di belakang kita dia membuang sampah sembarangan. Nah, itu gunanya kita nanti membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ini. Di sini keyakinan kelas ini mengandung kata-kata kebajikan. Contohnya Bu Titin bisa memberikan contoh kata-kata kebajikan. Kalau nilai negatif itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kata-kata kebajikannya gimana? Dihilangkan tidaknya. Nah, buang sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas contohnya. Kemudian segitiga restitusi.
Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu kita perlukan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, kita memanggil anak kita itu tidak langsung kita kita pojokkan mereka. Kita stabilkan dulu individunya, dirinya. Kita tanya dulu. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Tidak kamu aja yang bersalah, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kita stabilkan dulu, nggak langsung di marah-marah. Ya, kita panggil anak kita secara individu, kemudian tanyakan kenapa dia dipanggil ke kantor misalnya. Nah, kenapa, kita tanyakan dulu. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan, kita tanyakan kepada anak kita, apa tujuannya dia melakukan kesalahan itu? Pengennya mendapatkan perhatian dari kita atau bagaimana? Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita kan sudah sepakat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang dia langgar? Kan dia yang buat, dia yang langgar. Nah, itu harus dia bertanggung jawabkan. Ada di dalam dirinya, dia nanti sadar kesalahan yang dia buat itu tidak benar. Nah, itu segitiga restitusi. Kemudian, nah ini menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Misalnya dari rumah dia ada masalah, terbawa ke sekolah. Kan anak itu membuat kesalahan kan dia nggak sengaja, karena dirinya kurang perhatian dari orang tuanya atau sering dibully oleh temannya. Nah, itu. Kemudian hal yang perlu dilakukan pada tahap ini menjelaskan bahwa membuat kesalahan pernah dilakukan oleh setiap orang. Ya, namun kita bisa mengambil pelajaran dari hal yang kita lakukan tersebut. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, akan berubah anak kita nanti. Nah, itu yang harus kita terapkan nanti. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini, setiap tindakan dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika memahami kebutuhan dasar apa yang mendasar sebuah tindakan, yang mendasari sebuah tindakan, maka dapat menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Kemudian hal yang dilakukan pada tahap ini menyadari bahwa setiap perilaku yang terjadi disebabkan karena upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian yang kedua, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, seperti tadi, kalau anak yang melanggar keyakinan kelas mana yang dia langgar. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara intern
jika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada, yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, di sana dalam keyakinan kan ada kata-kata kebajikan. Kemudian hal yang dilakukan pada tahap ini, murid yang melakukan kesalahan akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi perubahan secara intrinsik. Kemudian yang terakhir, murid-murid mampu memahami keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kemudian ini ada kasus yang pernah saya lakukan. Ini murid yang sering terlambat. Ibu ketahuan yang sering terlambat ya, ujian praktek juga. Ini waktu ujian praktek ya terlambat hari Rabu itu. Nanti saya diskusi ya. Nah itulah, terima kasih. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua ke depannya bisa membuat keyakinan kelas demi kebaikan anak-anak kita untuk ajaran baru besok dengan kelas baru kita juga. Kita buat keyakinan kelas itu oleh wali kelasnya. Tapi kalau guru bidang studi juga ada membuat keyakinan kelas. Itu yang saya harapkan. Semoga besok kita bisa melaksanakannya. Di setiap kelas itu ada keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Salam penyelenggara. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada beliau Ibu CGP Angkatan 10 yang sudah menyampaikan tentang definisi disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil hikmahnya serta dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk mendidik peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Demikian saja. Kemudian yang keenam itu penutup. Mari sama-sama kita tutup acara kita ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian saja. Banyak